Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman kelas 5? Mudah-mudahan sehat selalu. Allah menjaga kita semua. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Baik teman-teman, pada hari ini kita akan bahas pelajaran fikih kelas 5, yaitu tentang zakat fitrah. Teman-teman pasti tahu tentang zakat fitrah karena sudah melaksanakan zakat fitrah setiap tahunnya. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu dengan maksud untuk membersihkan jiwa dan amal perbuatannya dari sifat-sifat tercela. Ada pula yang menyebut bahwa zakat fitrah adalah zakat dikeluarkan berupa makanan pokok dengan ukuran tertentu menjelang berakhirnya bulan Ramadan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Nah teman-teman, zakat fitrah disebut juga dengan zakat fitri, yang berarti berbuka karena zakat tersebut diwajibkan bersamaan dengan datangnya hari raya Idul Fitri 1 Syawal, yaitu hari raya di mana umat Islam diwajibkan berbuka setelah sebulan penuh mereka berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu, zakat fitrah juga dinamakan juga dengan zakat abdan dan al-ru'us, zakat badan dan kepala, karena zakat tersebut diwajibkan atas setiap orang Islam tanpa terkecuali, tidak peduli besar atau kecil, tua atau muda, laki-laki maupun perempuan, miskin atau kaya, merdeka maupun budak. Dinamakan zakat fitrah diambil dari kata al-fitrah yang berarti penciptaan, yakni kembalinya manusia menjadi suci seperti awal penciptaan. Nah, itu sedikit tentang pengertian zakat fitrah. Baik teman-teman, selanjutnya adalah bagaimana hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah ini adalah wajib bagi umat Islam. Jadi mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardu ain, yakni suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Dalam hadis dijelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat, di mana Rasulullah SAW bersabda, mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Nah teman-teman, zakat fitrah mulai diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua, yaitu tahun kedua Hijriah, tahun yang sama diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. Baik teman-teman, selanjutnya yaitu ketentuan zakat fitrah. Ada beberapa ketentuan dalam zakat fitrah. Yang pertama, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian jenis zakat fitrah, ya, jenisnya apa. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrah, dan orang yang berhak menerima zakat fitrah. Yang pertama adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah.
Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Teman-teman, berikutnya adalah jenis zakat fitrah. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan berupa makanan pokok penduduk setempat. Pada zaman Rasul, makanan pokoknya adalah kurma, anggur, ya, gandum, dan keju. Kalau di Indonesia, adalah beras, ya. Lah, seberapa yang kita keluarkan untuk zakat fitrah, ya, yaitu 2,5 kg atau setara 3,5 liter atau 1 sok, ya. Jadi yang kita keluarkan untuk zakat fitrah yaitu berupa beras. Kalau di Indonesia, ya, yang kita sebagai orang Indonesia makanan pokoknya adalah beras, yaitu 1 sok atau setara 2,5 kg atau 3,5 liter. Kemudian masalah waktu mengeluarkan zakat. Waktu mengeluarkan zakat ada beberapa waktu yang harus kita ketahui dalam mengeluarkan zakat, yaitu waktu jawaz atau boleh, di mana mengeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan, ya. Kemudian waktu wajib, yaitu mengeluarkan zakat fitrah apabila matahari telah terbenam di akhir bulan Ramadan. Dan yang ketiga adalah waktu afdol, waktu utama, ya, yaitu waktu mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri atau malam, ya, malam Idul Fitri. Itu waktu yang afdol, ya, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah orang yang berhak menerima zakat, ya. Orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah atau mustahik itu ada 8, ya. Ada 8 asnaf. Yang pertama, fakir. Fakir itu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan akan tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi kebutuhannya, ya. Yang ketiga, amil zakat, ya, yaitu yang menerima dan membagikan zakat. Kemudian yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. Berikutnya yang kelima adalah rikob, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan. Kemudian ghorim, yaitu orang yang banyak utang untuk kebaikan dan tidak mampu mengembalikan. Selanjutnya fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan agama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh atau musafir untuk tujuan yang baik. Jadi ada 8 asnaf: fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, rikob, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Itulah orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah. Baik teman-teman, berikutnya kita bahas tentang tata cara mengeluarkan zakat. Ada beberapa tata cara mengeluarkan zakat fitrah menurut ketentuan Islam, yaitu 1, kita tentukan makanan pokok yang terbaik, ya. Di Indonesia ya beras lah, ya. Kemudian pisahkan makanan pokok tersebut sesuai dengan ketentuan, ya. Kemudian berniat, ya. Kalau untuk diri
diri sendiri, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardolillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Kalau untuk orang lain, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fulanin au fulanah fardolillahi ta'ala. Kemudian yang keempat, menyerahkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kelima, ketika amil zakat atau seorang yang menerima zakat dari orang lain hendaknya melafalkan doa sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alahu laka tahuran. Semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang engkau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih. Begitu teman-teman tata cara untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baiklah teman-teman, ada beberapa hikmah, ya, fadilah, baik bagi yang mengeluarkan zakat muzaki maupun yang menerima zakat, ya, atau mustahik. Bagi yang mengeluarkan zakat, yaitu untuk menyempurnakan iman seseorang. Kedua, menyucikan diri dari sifat-sifat tercela seperti kikir, sombong, dan lainnya. Kemudian dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, terhindar dari siksa api neraka. Kelima, meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. Dan yang terakhir, sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi orang yang menerima zakat, hikmahnya adalah dapat meringankan beban ekonomi yang dihadapi, mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. Yang ketiga, terhindar dari perbuatan maksiat, ya, dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sedikit di antara hikmah dari zakat fitrah. Nah teman-teman, selesai sudah pembelajaran fikih tentang zakat pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa jaga kesehatan dan terus semangat belajar di masa pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya Rahim, Salli Rabbi wa sallim ala khairil mursalin. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta Rabbana ya dzal jalali wal ikram.